Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa, mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali. Jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang seorang tokoh dalam kitab suci yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan dia adalah Nathanael. Dia orang yang dipuji oleh Tuhan sebagai orang yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Dia bahagia bukan karena dipuji Yesus, tetapi karena tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Saya sendiri mencoba merenungkan apa maksudnya ketika Tuhan mengatakan bahwa Nathanael ini orang yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Saya merasa inilah yang disebut dengan otentik. Orang yang otentik, yang sungguh menjalani kehidupannya sebagaimana yang dia hayati secara sadar. Hidup otentik ini bagaimana sebetulnya? Hidup otentik itu pertama-tama berarti menerima diri apa adanya sebagai kenyataan. Bukan berarti kemudian tidak mau bertumbuh lagi, sudah selesai. Bukan. Tetapi kenyataan adalah kenyataan. Dan dia menerimanya dengan sadar sambil terus bertumbuh. Nah, inilah hidup yang otentik. Dia menyadari bahwa nilai dirinya itu bukan dari konfirmasi dari luar. Bukan. Nilai dirinya itu berasal dari dalam. Karena dia mengenali siapa dirinya. Dari situlah dia menghayati nilai diri, bukan dari apa kata orang. Karena itu, orang yang otentik ini mengerti apa yang penting baginya. Bukan apa yang penting menurut kata orang. Dan karena itu dia selalu berusaha menjalankan apa yang memang menurut dia secara sadar itu penting. Karena itu dia tidak terlalu banyak terganggu oleh harapan orang lain. Dia menjalani apa yang dia yakini sesuai dengan citra dirinya. Nah, ini berarti langkah pertamanya adalah menerima diri dan kemudian terus bertumbuh. Dalam pertumbuhan ini dia melihat apa yang memang penting untuk dirinya. Dan karena itu dia fokus melaksanakan, menjalani apa yang dia yakini sebagai penting. Dan ternyata banyak hal itu tidak penting. Ternyata banyak hal yang kita jalankan itu di belakangnya adalah dorongan untuk mendapatkan validasi. Dan ini bisa dimengerti karena cara kita dibesarkan. Kita ketika dibesarkan sebagai anak kecil, kita berusaha untuk fit in, bisa diterima oleh masyarakat. Kita berusaha untuk mendapat tempat di dalam masyarakat. Dan karena itu kita mencoba memenuhi harapan entah keluarga, entah masyarakat, entah negara, entah juga agama. Dan karena itu banyak yang kita lakukan sebetulnya bukan sungguh-sungguh penting menurut apa yang kita yakini, tapi menurut apa kata orang. Nah, disinilah sebetulnya sumber ketidakbahagiaan. Kita tidak menjalani apa yang kita yakini sendiri sebagai yang bernilai. Nah, di sini juga letak dari topeng atau penghayatan hidup yang tidak otentik. Awalnya mungkin kita menyesuaikan diri, mencoba memenuhi harapan dari masyarakat. Tapi lama-lama kemudian kita tanpa sadar bahwa kita ini sudah mengenakan topeng hidup tidak otentik.
Kita terus-menerus kemudian mencari validasi. Dan itu bahkan kemudian kita tidak menyadarinya. Seperti otomatis begitu saja. Tentu kita kemudian tidak bisa sungguh-sungguh fully alive, hidup sepenuhnya. Karena kita sendiri tidak meyakini apa yang kita jalankan. Dan disitulah terjadi ketidakotentikan kita. Tetapi juga tercermin bahwa kita tidak mengenal diri kita sendiri, tidak mengenal apa yang sungguh-sungguh penting bagi kita. Dan kemudian validasi dari orang lain menjadi sangat penting. Padahal bahkan apa yang disebut normal itu sebetulnya nggak real, ilusi. Normal itu menurut siapa? Ukurannya apa? Dan karena itu kemudian kita mengalami keterasingan terhadap diri sendiri. Dan dari situ mengharapkan kebahagiaan tentu jauh panggang dari api. Maka pertama-tama kita perlu mempunyai waktu hening. Dan kemudian mencoba melepaskan semua harapan dari lingkungan, dari masyarakat. Mencoba untuk melepaskan semua validasi. Entah itu peranan, entah itu apa yang status yang kita punya, apa yang kita miliki. Dan kemudian bersentuhan, terhubung dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Mulai dari situ, mengenal diri yang sebenarnya, dan kemudian bertindak sesuai dengan keyakinan akan pengenalan diri itu. Melihat apa yang penting, sungguh-sungguh penting bagi saya, bukan menurut kata orang. Dan itulah hidup secara otentik. Tidak selalu bahwa itu sudah merupakan 100% kebenaran, tetapi kita terus berkembang. Dan perkembangannya mengikuti alur otentisitas, keaslian, ketulusan, kepolosan. Bukan sekedar memenuhi harapan, validasi dari orang lain. Itu adalah langkah hidup sederhana. Hidup yang tercerahkan. Hidup yang mengutamakan apa yang sungguh penting. Tidak saja menuruti begitu banyak tarikan, tawaran dari orang-orang di sekitarnya. Bukan juga berarti bahwa hidup sembarangan, tetapi hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Dan karena itu hidup secara otentik. Awalnya adalah sebuah keheningan. Karena keheningan itulah yang kemudian menghubungkan dirinya dengan siapa dirinya yang sebenarnya. Langkah pertamanya adalah melangkah ke dalam. Karena di luar tarikannya begitu banyak. Distraksi gangguannya ribuan. Sehingga hampir tidak mungkin kita bisa mengenali diri sendiri. Dan bersentuhan dengan jati diri kita yang sebenarnya. Langkah-langkah hening untuk lebih sadar dan kemudian bertemu dengan diri sendiri yang sebenarnya itu sangat penting. Di sanalah kemudian kita dalam keheningan itu mengenali diri kita yang melampaui semua yang berubah, semua status, semua sifat-sifat, semua karakter, semua emosi, semua pikiran. Dan kita bertemu dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Bukan status, bukan peranan. Karena kemudian ketika status, peranan, sifat-sifat, karakter, pekerjaan dilepaskan, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah sebuah keterbukaan, sebuah kesadaran, sebuah kehadiran yang bisa menerima apapun juga, beyond thinking, beyond any limitation. Dan disitulah kemudian kita mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Dan dari situ kita bisa bertindak
sesuai dengan apa yang sungguh-sungguh dikenali dan apa yang sungguh penting dari perspektif pengenalan diri yang sangat luas, sangat terbuka itu. Dari situlah kemudian kita bisa hidup secara otentik dan kemudian bisa mengalami kegembiraan karena tanpa resistance, tanpa penolakan, dengan sebuah keterbukaan untuk bisa menerima apa saja karena dia mengenal siapa dirinya. Disitulah kemudian kita bisa mengerti kebahagiaan yang dirasakan oleh Nathanael karena dipuji oleh Tuhan sebagai orang yang otentik. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Mudah-mudahan Anda tidak hidup berdasarkan dorongan untuk validasi dari orang lain, tetapi dorongan dari nilai diri yang muncul dari pengenalan diri yang sebenarnya. Terutama karena Anda begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.